Pemirsa, buka mata, buka hati. Rasulullah SAW mengatakan bahwa surga itu ada di bawah kedua kaki ibu. Mungkin kemudian kita akan menerka apakah yang dimaksud beliau? Ada riwayat yang secara maknanya menunjukkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dari Muwiyah bin Jahimah As-Salami bahwasanya Jahimah pernah datang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin pergi jihad. Dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu." Beliau berkata, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Ia menjawab, "Ya, masih." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya." Bukan secara literatur yang berarti benar-benar ada di kaki ibu, yang diraih dengan mencium, bersujud atau mencuci kaki ibu, melainkan senantiasa kita dalam melayani dan memperhatikan urusannya. Kata pada kakinya adalah kinayah dari puncak ketundukan dan kerendahan diri, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa hendaknya kita merendahkan dirimu terhadap orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Selain itu, ulama juga menyatakan tafsir hadis tersebut bahwa bagian dari surga itu tidak dapat sampai kepadamu kecuali dengan keridoan seorang ibu, di mana seakan-akan seorang anak itu milik ibunya, sedangkan ibunya adalah tonggak baginya. Bagian dari surga untuk orang tersebut sampai kepadanya kecuali dari arah ibunya tersebut. Hal itu karena sesungguhnya segala sesuatu apabila keadaannya berada di bawah kaki seseorang, maka sesungguhnya ia menguasainya di mana ia tidak dapat sampai kepada yang lain kecuali dari arahnya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya patuh dan ridhonya menjadi sebab masuknya seseorang di dalam surga. Ukuran dalam berbakti dan khidmah pada para ibu bagaikan debu yang berada di bawah telapak kaki mereka, mendahulukan kepentingan mereka atas kepentingan sendiri, dan memilih berbakti kepada mereka ketimbang berbakti kepada setiap hamba-hamba Allah lainnya, karena merekalah yang rela menanggung beban penderitaan kala mengandung, menyusui, serta mendidik anak-anak mereka. Arti hakikatnya bahwa para ibu-ibu orang mukmin kelak di surga berada di tempat tertinggi bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan setiap makhluk berada di bawah derajat tersebut. Maka puncak derajat para makhluk di surga berada kedudukannya di bawah telapak kaki ibu. Dengan demikian, semua derajat yang terdapat di dalam surga yang kelak dihuni orang-orang mukmin kesemuanya berada di bawah telapak kaki para ibu sebab keluhuran derajat mereka di dalam surga. Bukan bermaksud membeda-bedakan bakti kepada ibu dan ayah. Namun Islam sendiri telah menyatakan bahwa pengorbanan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu amatlah sangat besar. Dalam beberapa firman dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW terdapat penekanan untuk berbakti kepada ibu. Dalam surat Al-Luqman ayat 14 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 bulan. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Tanpa sadar terkadang perjuangan seorang ibu seringkali kita lupakan. Sering pula dibalas dengan rasa kebencian, sering pula kita mencaci dengan kata yang tidak memiliki rasa, seiring pula dengan mengecewakan mereka, seiring pula membuat kita menjauhi mereka, sering pula sibuk menghabiskan waktu dengan karir tanpa menanyakan mereka. Padahal Islam sendiri sangat memuliakan seorang ibu. Jangan sampai kita menyesali ketika sudah terlambat. Lalu apa bakti yang bisa kita lakukan untuk meraih surganya Allah dari seorang ibu? Jangan mendurhakai ibu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kita berbuat durhaka kepada ibu. Oleh karena itu patuhilah ibu kita, dengarkan nasihatnya, berbuat baik padanya, dan jangan berbantah-bantahan apalagi berlaku kasar kepadanya. Bertutur kata yang lembut dan limpahkanlah cinta kasih yang mendalam. Buatlah ibu tertawa, ini merupakan sabda Rasulullah SAW.
bahwa tertawa merupakan salah satu bentuk kebahagiaan. Membuat ibu tertawa dengan kata lain memberikan kebahagiaan untuknya serta menghiburnya. Tentunya dengan perilaku yang baik, semisalnya cerita menarik sehari-hari, bukan karena kekonyolan atau kebodohan. Jangan membuat ibu marah karena muka Allah tergantung murka orang tua dan akan mempengaruhi ridho mereka. Dalam hidup, kita diwajibkan mencari keridhoan kedua orang tua sekaligus terkandung larangan melakukan sesuatu yang dapat memancing kemurkaan mereka. Seandainya ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya, kemudian ibunya tersebut mendoakan kejelekan, maka niscaya doa ibu tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang ibu meridhoi anaknya dan doanya mengiringi setiap langkah anaknya, niscaya rahmat, taufik, dan pertolongan Allah akan senantiasa menyertainya. Sebaliknya, jika hati seorang ibu terluka lalu ia mengadu kepada Allah, mengutuk anaknya, cepat atau lambat si anak pasti akan terkena doa ibunya. Waliyauzubillah min zalik. Karena Allah mendengarkan doa seorang ibu dan mengabulkannya. Berbaktilah kepada ibu selagi masih ada waktu. Salah satu kisah inspiratif seorang anak yang berbakti kepada ibunya, di internet beredar foto Ding Juzi, seorang pria parubaya yang sedang menggendong seorang ibunya dengan kain gendongan. Ibu Ding menderita patah tulang pada kaki kirinya dan Ding melakukan serangkaian pengobatan kepada sang ibu di rumah sakit Chinmay Medical Center di Taiwan. Ding memutuskan untuk menggendong sang ibu agar dirinya dapat lebih cepat untuk tiba di rumah sakit dan sang ibu pun tidak akan merasa terlalu sakit ketika ia menggendongnya dibandingkan dengan menggunakan mobil atau kendaraan lainnya. Ding memang dikenal sebagai seorang anak yang sangat berbakti, bahkan Ding telah menolak untuk dipromosikan yang mengharuskannya pindah ke wilayah lain dengan satu alasan bahwa ia tidak akan bisa mengurus ibunya. Ding sempat berkisah bahwa dirinya merasa sangat berhutang budi terhadap ibunya. Di saat ibunya sedang mengandung dirinya memasuki usia ke-6 bulan, dia dan ibunya sempat akan bilang ke laut lantaran tidak memiliki kartu identitas ketika naik perahu bersama prajurit Taiwan. Saat itu banyak orang yang memohon agar ibunya tidak dilemparkan ke laut. Beruntung seorang pria menemukan kartu identitas mereka sehingga pada akhirnya mereka berdua bisa selamat. Ding pun merasa sangat berhutang budi pada ibunya yang telah melahirkan dan membesarkannya tersebut. Di antara saudaranya memang dirinya lah yang paling dekat dengan sang ibu. Bahkan hingga usianya memasuki 62 tahun dirinya masih tetap merawat sang ibu dengan penuh kasih dan sayang. Benar-benar suatu kisah pengorbanan anak yang sangat menyentuh. Tidak banyak anak yang mau berbuat demikian untuk sang ibu pada zaman sekarang ini. Pemirsa, mari kita bahagiakan ibu kita selama masih ada waktu. Kita hubungi untuk menanyakan kabar mereka, kita berikan hadiah spesial teruntuk mereka seperti mereka mencintai kita dengan penuh kespesialan dan tak henti-hentinya kita berdoa buat mereka agar Allah panjangkan umur mereka supaya kita bisa membahagiakan mereka dunia dan akhirat. Allahumma amin. Buka mata, buka hati. Pemirsa, buka mata, buka hati. Kalau kita bicara mengenai ibu, tidak akan habis-habis ini 1 jam, tidak akan habis-habis 1 hari, tidak akan habis-habis waktu yang disediakan untuk hanya berbicara mengenai kasih ibu. Ibu di dalam Islam itu, seorang ibu dimuliakan oleh Allah. Ya, kenapa seorang ibu dimuliakan oleh Allah? Karena hanya ibu yang disematkan nama Allah di dalam jasadnya. Bayangkan, bapak-bapak tidak. Ada rahim di dalam jasad seorang ibu. Rahim. Ada nama Allah di dalam jasad seorang ibu. Sifat Allah, rahim. Karenanya betapa Allah memuliakan seorang ibu. Begitu pula Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasul, siapa orang yang harus aku utamakan? Ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, baru yang keempat ayah. Artinya apa? Artinya ibu mempunyai posisi yang betul-betul dimuliakan di dalam kehidupan. Mengapa ibu dimuliakan? Kita lihat. Kasih ibu ini saya mengilustrasikan seperti matahari yang kalau ada lagunya itu. Matahari itu terus bersinar. Kasih ibu terus saja ada. Dan mereka, ibu itu tidak berharap kembali. Mereka terus memberi dan tak harap kembali. Lagunya seperti itu. Matahari terus bersinar dan tidak harap kembali. Seorang ibu di dalam kelelahan,
Di dalam tidurnya, ketika seorang bayi anaknya menangis, ibu ini bangun untuk menyusuinya. Selalu ibu itu memprioritaskan anaknya. Itulah salah satu sifat yang Allah sudah fitrahkan kepada seorang ibu. Bagaimana dia sesungguhnya selalu mencintai anak-anaknya. Apa yang sudah kita lakukan untuk ibu kita? Aduh, pemirsa, buka mata, buka hati. Ada ilustrasi ibu bisa mencintai 8 anaknya, tetapi 8 anaknya belum tentu bisa mengurusi ibunya. A'udzubillahi min dzalik. Sudahkah kita menghubungi ibu kita, mengucapkan salam kepada ibu kita? Sudahkah kita berdoa untuk ibu kita? Aduh, astagfirullahaladzim. Bahkan doa untuk ibu saja seringkali kita lupakan. Seringkali kita lupa untuk berdoa untuk orang-orang tua kita. Bagaimana birrul walidain, bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Karena apa? Sahabat Umar pernah didatangi oleh seseorang. Wahai sahabat, aku telah menggendong ibuku, bertawaf. Aku telah menggendong kemanapun ibuku menginginkannya. Aku membersihkan hajat ibuku. Sudahkah aku bisa membalas kebaikan-kebaikan ibuku? Apa jawab sahabat? Apa yang telah engkau lakukan sudah baik, tapi engkau belum bisa membalas kebaikan-kebaikan yang telah ibumu berikan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ketika engkau mempunyai 2 buah gunung emas pun kau berikan pada ibumu, sesungguhnya engkau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Bukankah ibumu pun menggendong engkau kemanapun kau pergi sewaktu engkau belum bisa berjalan? Bukankah ibumu memandikanmu, membersihkan hajatmu, semua untukmu? Bahkan ibu seringkali memberikan makanannya untuk anak-anaknya tanpa ibunya memakan sedikit. Itulah kasih seorang ibu. Sudah sepatutnya kita membalasnya. Dengan apa? Dengan terus mendoakan ibu kita. Kita harus masuk di dalam kesolehan agar doa-doa kita bisa menjadi syafaat untuk orang-orang tua kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pemirsa, buka mata, buka hati. Segera berbakti kepada ibu sebelum ibu tiada.